Bukan ada mendahului ya. Bukan soal mendahului. Ini sekarang gini loh ya, sidang yang memimpin saya. Gini ya, sidang selama ini yang memimpin saya. Saya memimpin sidang, bukan Anda yang mengatur sidang ya. Ini bukan forum Saya bicara debat. Ini bukan forum debat seperti di ILC dan sebagainya, di mana Anda bisa ngomong sesuatunya. Ini sidang, ya sidang. Tolong dipahami. Kalau Anda tidak bisa mengikuti aturan persidangan, silakan Anda keluar. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat bangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali ulasan ini mengupas tentang sidang Bambang Tri dan Sugi Nur ya beberapa hari yang lalu, dimana ada pemandangan yang cukup unik karena pengacara Egy Sujana ini lebih awal ngotot untuk kemudian menanyai saksi, tetapi dia pun dikoreksi oleh hakim karena dia telah mendahului, yang kemudian terjadilah perdebatan yang cukup sengit yang membuat hakim tegas bahwa jika pengacara tidak mengikuti ketentuan persidangan maka dia akan dikeluarkan dari ruang sidang. Ini yang membuat Egy Sujana memang sepertinya ya dia dipermalukan di ruang sidang sebagai pengacara senior ya, yang seharusnya dia paham akan situasi ya dan tata tertib beracara di pengadilan, tetapi dalam fakta-fakta persidangan yang kita lihat dia memang selalu ngotot dan selalu mendapat teguran dari hakim. Untuk lebih jelasnya kita akan simak seperti apa ya debat sengitnya dengan hakim yang hampir saja dia dikeluarkan dari ruang sidang. Mohon izin ya. Sebelum dimulai, ini kan kita sudah berlangsung 13 orang saksi. Kesemua saksi tidak berkualitas. Kenapa nggak ada melihat ijazah asli? Tidak tahu. Nah, dugaan saya 3 orang ini juga demikian. Atau saya bertanya secara umum kepada 3 orang ini, pada para saksi, apakah pernah lihat ijazah asli Jokowi? Sebentar. Yang nggak apa-apa. Sebentar. Logika itu mampu memprediksi, itu namanya logika. 13 orang tidak terbukti. Sekarang mau disaksikan lagi, kita jadinya dibuat ini tidak berdaya dalam sesuai ketentuan KUHP. Coba baca sesuai ketentuan KUHP. Jaksa penuntut umum yang membuktikan, silakan Pak Jaksa menghadirkan saksi, harus kita periksa. Sudah 13 orang nggak terbukti. Tidak bisa menolak saksi yang dihadirkan. Ya? Bukan menolak, saya nggak ada menolak. Saya hanya berharap dia pernah lihat ijazah aslinya, itu saja. Ya nanti kita tanya. Bukan sekarang, bukan ada mendahului ya. Bukan soal mendahului. Ini sekarang gini loh ya, sidang yang memimpin saya. Gini ya, sidang selama ini yang memimpin saya. Saya yang memimpin sidang, bukan Anda yang mengatur sidang ya. Ini bukan forum debat. Ini bukan forum debat seperti di ILC dan sebagainya, di mana Anda bisa ngomong sesuatunya. Ini sidang. Tolong dipahami. Kalau Anda tidak bisa mengikuti aturan persidangan, silakan Anda keluar. Nggak ada begitu. Saya bukan nggak mau ikuti. Saya mau ikuti logika. Iya, makanya yang benar. Ikuti prosedur sidangnya dulu. Kita ikuti aja prosedur sidang. Kan Anda punya hak, kita kasih hak Anda bertanya. Kita kasih Anda hak untuk menolak. Kita kasih Anda nanti hak untuk mengajukan saksi yang meringankan. Ya, itulah suasana yang membuat kita ini ya geleng-geleng kepala ya, bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Egy Sujana ini benar-benar ya menampakkan sebuah ego ya, dan nampak arogansi yang muncul. Bagaimana tidak ketika dia ditegur oleh hakim bahwa Anda jangan mendahului ya karena belum saatnya, tetapi justru Egy Sujana kemudian mendebat hakim ya. Dia debat karena dia ngotot ya akan menyatakan bahwa sebenarnya saksi yang dihadirkan kali ini juga kurang lebih ya saksi yang tidak berkualitas sebagaimana saksi-saksi sebelumnya. Dan bagaimana lagi-lagi pertanyaannya, apakah Anda pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi? Pertanyaan ini yang selalu diulang-ulang oleh Egy Sujana terhadap setiap saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa di persidangan. Apakah Anda pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi? Ya. Sehingga bagi Egy Sujana bahwa saksi yang tidak hadirkan itu adalah saksi yang tidak berkualitas, yang tidak kompeten menurutnya. Padahal bahwa kepala sekolah ini selalu memberikan ya, keterangan sebelum-sebelumnya bahwa ketika dia melakukan legalisir ijazah maka dia membawa ijazah aslinya.
Ya, maka itu cukup menjadi bukti bahwa ketika dia melegalisir ijazah, dia menyaksikan bahwa ada ya aslinya yang kemudian ya dia melegalisir ya yang fotokopinya. Tetapi Egy Sujana ini memang tidak mau ya jika tidak logikanya yang diikuti. Bahkan menurut ya ketika dia ditegur oleh hakim bahwa ada tata tertib persidangan, Anda harus mengikuti prosedur. Justru Egy Sujana dengan entenya mengatakan saya mengikuti logika ya. Logika berpikirnya ya. Logika keilmuannya yang dia miliki. Padahal dalam persidangan ya kan diatur oleh tata tertib ya. Kemudian bahwa ada prosedur-prosedur persidangan di mana ya harus berjalan dan dipastikan berjalan. Itu yang memastikan itu adalah hakim, karena hakim yang memimpin sidang, dia yang mengatur, dia yang berhak untuk kemudian memutuskan dan juga bisa mengeluarkan ya orang dalam persidangan manakala ya orang tersebut dianggap ya mengganggu ketertiban pada saat persidangan berlangsung. Dan lagi-lagi kita menyaksikan ya bagaimana Egy Sujana ditegur keras oleh hakim ya, bahkan dengan sangat tegas hakim mengatakan bahwa jika Anda tidak mengikuti prosedur maka kami akan keluarkan Anda dalam persidangan karena kamilah yang mengatur ya. Kami yang memimpin sidang. Ini sudah sering kali terjadi ya terhadap Egy Sujana. Dalam persidangan-persidangan sebelumnya dia juga sering ya mendapat teguran dari hakim. Karena perilaku-perilaku ngototnya inilah yang selalu dikedepankan yang mendebat hakim ya. Dia seolah-olah menganggap bahwa persidangan ini adalah ruang perdebatan, ruang diskusi, padahal konteksnya beda. Ini adalah persidangan ya, persidangan yang sudah diatur oleh ya aturan main pengadilan bahwa jaksa penuntut menghadirkan saksi ya dan pengacara bisa menggali informasi daripada saksi sesuai dengan kepentingan ya kliennya, dan dia bisa membantah ya mengkanter ya kesaksian yang diberikan oleh saksi yang dihadirkan oleh jaksa, dan dia pengacara bisa juga mendatangkan saksi yang meringankan. Itulah prosedur-prosedur yang harusnya dikedepankan dalam persidangan, bukan justru ya mendebat ya yang membuat suasana persidangan berlangsung seolah-olah tidak mengikuti ya tata tertib persidangan yang kemudian hakim dengan tegas memberikan teguran kepada Egy Sujana. Kita berharap bahwa ya pada persidangan-persidangan berikutnya ini jangan lagi menjadi sebuah tontonan, karena ini dilihat oleh publik. Seharusnya sebagai pengacara senior ya harus menunjukkan kearifan dan kebijaksanaannya dalam memperjuangkan hak-hak klien mereka. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.